Perkenalkan, nama saya Laura Michelle Sumermata dengan NIM 123400062 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2023 dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Kak Genoveva Caroline mengenai kepemimpinan dan persepsi diri. Menurut John C. Maxwell, kepemimpinan merupakan bagaimana cara mempengaruhi seseorang ataupun suatu kelompok dengan tidak lebih atau tidak kurang. Juga kepemimpinan adalah memimpin jalan yang akan ditempuh anggotanya. Fungsi kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, instruktif, yaitu memberikan perintah atau instruksi kepada anggotanya. Yang kedua, konsultatif, yaitu memberikan konsultasi dan juga solusi. Yang ketiga, partisipatif, yaitu berpartisipasi dan pemimpin turun langsung. Dan yang keempat, delegate, yang merupakan pemindahan tanggung jawab dari seorang pemimpin ke anggota dengan kompeten. Selanjutnya yaitu prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan atau leadership principle ada 3. Yang pertama ada inklusif. Inklusif merupakan sifat pemimpin yang melibatkan orang lain seperti melibatkan rasa empati, kolaboratif, kesadaran bias atau perbedaan pendapat antara anggota, dan cultural intelligence. Yang kedua yaitu efektif. Prinsip ini mempunyai sifat time management yang baik, tim manajemen yang baik, dan bisa melakukan empowering atau memberdayakan dalam hal yang positif. Yang ketiga yaitu instruktif. Prinsip ini memimpin berdasarkan contoh dan instruksi yang sudah didapat sebelumnya dan mengajarkan hal yang sudah didapat dengan anggota-anggotanya. Lalu perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan ialah memberikan arahan kepada tim, menghadirkan motivasi, mendapatkan otoritasnya dari pengikutnya, dan kepemimpinan adalah untuk kelompok formal dan informal juga disarankan pada komunikasi verbal. Sementara manajemen itu terkait dengan perencanaan dan anggaran, menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, diaplikasikan untuk kelompok formal dan organisasi saja. Manajemen lebih didasarkan pada komunikasi tertulis, dan seorang manajer mendapatkan otoritas dari posisinya dalam organisasi. Ada juga self-leadership. Self-leadership adalah proses mengenal diri sendiri untuk mampu memberikan dampak terhadap diri sendiri dengan mencapai tujuan. Hal penting yang perlu diingat yaitu self-direction atau pengarahan diri, self-management atau mengatur diri dan paham skala prioritas, self-planning atau perencanaan diri, self-control atau pengontrolan diri, dan self-monitoring atau memperhatikan dan menilai diri sendiri. Adapun tips mengembangkan kepemimpinan diri yaitu yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, memahami dan menyadari diri sendiri. Yang ketiga, menerima ide dan peluang baru. Yang keempat, pertanyakan semuanya. Yang kelima, mentorship atau membimbing diri. Yang keenam, temukan kebaikan atau keindahan orang lain dan sebagainya. Yang ketujuh, caring people atau peduli terhadap orang lain. Persepsi diri adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau berarti juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi meliputi penginderaan atau sensasi, atensi atau perhatian, dan interpretasi atau kejelasan makna terhadap segala sesuatu. Faktor-faktor pendukungnya yaitu yang pertama sudut pandang, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga lingkungan, yang keempat penarik kesimpulan, yang kelima pengalaman dan juga suasana hati. Ciri opini yaitu sebagai berikut. Yang pertama bersifat subjektif, yang kedua belum tentu benar, yang ketiga rasa logis atau tidak, yang keempat bisa saling bertentangan. Yang terakhir yaitu bentuk kegagalan persepsi. Yang pertama kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses pemahaman akan penyebab perilaku orang lain. Yang kedua yaitu stereotype, yaitu menaruh prasangka. Prasangka sikap tidak adil terhadap seseorang atau kelompok. Jika saya menjadi seorang kahim atau ketua himpunan, maka gaya kepemimpinan yang saya pakai yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Saya memilih gaya kepemimpinan ini karena tipe kepemimpinan demokratis ini melibatkan anggota timnya dan juga memberikan kebebasan anggotanya untuk berpendapat, mendengarkan masukan anggotanya, serta mendorong partisipasi dari semua anggotanya, dan kepemimpinan ini juga tidak otoriter.